Halo guys, selamat sore. Bertemu lagi dengan Yadi Murai. Yadi Murai Batu Breeding Farm. Oke guys, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi cerita tentang problem terutama yang salah satu diantaranya yang dialami oleh saya sendiri terjadi di kandang Yadi Murai Batu Breeding Farm guys. Yang pertama yaitu nyilet dan berlemak. Dua hal ini guys ya, ada problemnya. Nah, untuk yang pertama, istilah nyilet ini adalah kurus guys ya. Jadi ketika kita lihat murai batu kita tangkap ketika misalkan ada di kandang ternak, kita tangkap, kita lihat, perhatikan di dadanya guys ya, itu sangat kurus. Jadi menyiku, menyilet. Nah, seperti silet. Jadi kurus sekali guys. Nah, ini artinya kita harus hati-hati guys ya. Karena ini kalau kita biarkan, tidak kita tangkap dan kita tidak lihat treatment sesegera mungkin, ini bisa mati guys ya. Ini ada salah satu teman breeding farm saya juga mengalami hal ini karena beliau tidak memperhatikan terutama di indukannya itu ternyata dia nyilet. Nah, biasanya yang nyilet ini adalah kurus ya guys, sangat kurus. Pertama pastinya dia tidak nafsu makan. Nah, kemudian yang kedua bisa jadi adalah kekurangan nutrisi atau makanan atau ekstra puding yang ada di dalam kandang ternak guys ya. Ini yang terjadi. Umumnya seperti itu. Makanya jangan biarkan istilahnya kandang ternak kita, murai batu di kandang ternak itu jangan dibatasin untuk pemberian makannya. Bahkan harus selalu standby, harus sedia selalu guys ya. Baik kita berikan pagi, lalu kita cek siang. Kalau memang siang sudah habis, kita tambah lagi. Kemudian sore juga demikian. Kalau sudah habis ditambah lagi. Jadi itu harus continue guys, kita perhatikan. Karena ketika itu kosong, makanannya tidak ada, terutama ekstra puding. Karena di dalam kandang ternak, umumnya di kandang ternak ya guys ya. Umumnya di kandang ternak ini kebanyakan murai batu kita itu makan ekstra puding. Itu terutama jangkrik ya guys ya. Jangkrik, ulat, kroto, cacing, kemudian ada pur juga terkadang dikasih. Tapi untuk di Yadi Murai Batu Breeding Farm, saya hanya memberikan terutama ekstra puding yang nonstop dan tidak terbatas. Saya kasih full, itu adalah jangkrik guys ya. Pertama, yang kedua ulat Hongkong, yang ketiga adalah kroto, yang keempat adalah saya kasih juga cacing guys. Jadi kombinasi 4 ini saya lakukan di kandang ternak saya. Jadi bisa jadi cara pemberiannya pagi saya berikan jangkrik, kemudian siangnya agak siang sedikit saya berikan kroto dicampur dengan ulat, kemudian sorenya bisa dicampur dengan diberikan cacing. Atau sebaliknya, pagi saya berikan kroto dulu, kemudian siangnya baru agak siang sedikit kasih jangkrik, kemudian jangkrik dan ulat Hongkong, serta terakhir itu adalah cacing guys ya. Nah seperti itu yang saya lakukan di kandang ternak. Jadi kembali lagi ke masalah kita, yaitu adalah nyilet. Jadi solusi nyilet ini sangat gampang sebenarnya guys, asalkan kita bisa perhatikan benar-benar di kandang ternak kita. Jangan sampai kandang ternak kita itu kekurangan nutrisi untuk murai batu ini. Jadi harus selalu ada makanan itu. Ini yang terjadi, sehingga ketika itu tidak ada makanan di dalam habis, terutama misalkan di dalam kandang ternak itu dia tidak bisa makan apa-apa, sehingga lama-lama dia akan kurus dan akhirnya bisa mati guys ya. Itu jadi solusi yang paling jitu adalah memberikan pakan yang atau ekstra puding yang unlimited, tanpa batas. Jadi selalu ada sebanyak mungkin. Nah,
nanti biasanya kalau di tempat jadi murai batu breeding farm itu kendalanya nanti akan timbul ketika dia terlalu over pemberian pakannya, itu biasanya ngelemak. Nah, ini berlemak. Jadi sebenarnya lebih gampang ketika dia ngelemak, guys ya. Kalau ngelemak kita tinggal kurangin porsi makanannya, jumlah ekstra pudingnya. Itu akan lebih bagus dibandingkan dia nyilet atau kurus ya, guys ya. Nah, umumnya kebanyakan di kandang ternak. Ini ya, ini kejadian di kandang ternak, guys ya. Ini umumnya itu adalah ngelemak. Ya, guys ya, karena kebanyakan sumber pakan atau ekstra puding yang kita berikan. Itu tidak masalah sebenarnya, guys. Karena kebutuhannya juga cukup banyak. Karena dia untuk energi turun naik terbang ke sana kemari karena kandangnya cukup luas. Kemudian dia juga untuk kebutuhan misalkan nanti reproduksi telur dan sebagainya itu dibutuhkan. Akan lebih bagus istilahnya tersedia terus pakan ini, guys. Jangan sampai kurang dibandingkan dengan dia nyilet nanti. Nah, untuk yang nyilet biasanya ini di kandang yang sendiri-sendiri atau kandang bulat. Nah, ini biasanya kan kita batasin, guys. Jangan sampai terlalu gemuk badannya. Jadi kita batasin. Sama hal ini saya lakukan juga di beberapa murai batu saya yang lomba, itu saya batasin porsinya, porsi pemberian pakan yang ekstra pudingnya. Baik itu jangkrik, kroto maupun ulat Hongkong, guys ya. Cacing tidak saya berikan di kandang bulat atau di kandang untuk burung-burung lomba saya tidak saya berikan cacing, guys. Gitu, guys ya. Jadi itu sangat penting, guys ya. Jadi sekali lagi saya akan sampaikan di sini bahwa nyilet itu adalah dia kekurangan makanan, kurangan nutrisi sehingga dia kurus, guys ya. Solusinya ya berikanlah sebanyak-banyaknya makanan dan harus diperhatikan tempat makanannya itu harus selalu tersedia makanan, guys ya. Kemudian kegemukan atau berlemak ini juga sebenarnya lebih gampang ya, tinggal dikurangin porsinya ya, guys ya. Porsinya kita kurangin, kemudian kalau memang tetap masih gemuk ya kita ambil dan kita jemur kurang lebih 1-2 minggu, nanti dia akan kurus lagi, baru kembalikan ke kandang ternak kembali lagi, guys ya. Ya gitu, guys, simple saja. Mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik untuk murai batu kita, baik itu untuk lomba maupun untuk kandang ternak, guys ya. Terima kasih, guys, atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, lonceng, like, comment, and share. Salam sukses.